Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Darsa Aitri. Nah teman-teman, gimana untuk kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gimana juga ya untuk persiapan ujian kompetensinya? Pastikan ya teman-teman sudah banyak persiapan dan sudah banyak latihan-latihan soal. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Oke teman-teman, untuk video kali ini Aitri mau bahas tentang keperawatan anak. Nah, dimana soal gadar ini adalah soal-soal yang paling sering muncul ya di setiap ujian kompetensi. Pasti soal ini pasti keluar nih di soal ujian kompetensi. Jadi pastikan teman-teman juga mengikuti beberapa video Aitri lainnya di dalam channel ini. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja beberapa video-video yang ada di channel Aitri. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal pertama. Oke, untuk soal yang pertama di sini ditanyakan masalah keperawatan utama dengan keluhan batuk disertai demam, tidak nafsu makan, rewel, sulit tidur pada malam hari, sputumnya kental, terdengar ronci. Nah, untuk menentukan masalah keperawatan kita harus terlebih dahulu mengetahui data subjek di sini. Jadi data subjeknya di sini adalah keluhan batuk ya, batuk. Kemudian carilah data objek sebagai data pendukung yang berkaitan dengan keluhan di data subjek tadi. Nah, di sini itu dia ada sputum, kental, kemudian terdengar ronci pada kedua lapang paru, dan di sini ada RR-nya 28. Maka dia jawabannya adalah bersihan jalan nafas. Karena bersihan jalan nafas itu dia adanya batuk atau sputum, batuk yang tidak produktif, kemudian adanya sputum. Dan di sini kenapa jawabannya bukan gangguan pertukaran gas? Karena di kasusnya tidak dilampirkan adanya nilai AKDA yang tidak normal. Kemudian gangguan nutrisi, kenapa bukan itu jawabannya? Padahal kan sebenarnya di data objeknya ini dia ada tidak nafsu makan ya, tapi dia itu hanya sebagai data objek, dia tidak ada data di data subjeknya, tidak mengeluhkan kalau dia itu terkait dengan gangguan nutrisi. Kemudian kenapa jawabannya bukan hipertermia? Jadi di sini kan yang ditanyakan masalah keperawatan utama. Masalah keperawatan utama itu berarti mana yang lebih prioritas. Memang dia di sini disertai dengan demam dan juga temnya itu 38, tapi dia lebih datanya lebih banyak dan lebih prioritas itu terkait dengan batuknya, dan dia juga punya sputum yang kental dan ronci di kedua lapang paru. Dan kenapa dia bukan jawabannya gangguan pola tidur? Karena kan juga di sini ada ya data objeknya itu dia sulit tidur pada malam hari. Nah, dia di data subjeknya tidak ada dilampirkan terkait gangguan data-data dari gangguan pola tidur. Dia hanya sebagai di data subjek. Oke, next untuk soal yang kedua di sini itu ditanyakan dengan tindakan keperawatan utama. Nah, di mana tindakan keperawatan utama dengan soal kasusnya ini dia sesak nafas, kemudian dia ada batuk, anak tidak bisa mengeluarkan sekret, terdengar bunyi wheezing, keluarga tampak khawatir dengan anaknya. Nah, di sini kan dia batuk tapi dia sulit mengeluarkan sekretnya. Berarti dia jawabannya ke gangguan inhalasi, pemberian nebulizer, karena kalau misalnya pada anak itu dia belum bisa diajarkan untuk batuk efektif, jadi dilakukan dengan melakukan inhalasi. Nah, jadi pada soal yang ketiga ini ditanyakan berapa kebutuhan cairan. Ingat kalau setiap soal yang hitung-menghitung langsung dihitung aja tanpa membaca kasusnya lagi, balita perempuan berusia bla bla bla. Jadi kita langsung hitung ke rumusnya. Nah, di sini ini ada ya rumus yang sebelumnya kalau misalnya berat badan anaknya itu dari 11 sampai 20 kilo, berarti nanti rumusnya berat badan dikurang 10 dikali 50 ditambah 1000 mili. Nah, kemudian kalau berat badannya lebih dari 20 kilo berarti 21 gitu. Berat badan dikurang 20
dikali 20 ditambah 1500. Nah ini kan agak ribet ya cara penghafalannya, jadi teman-teman bisa menghafalnya dengan cara mudah. Cara mudahnya itu kalau misalnya 11 sampai 20 berarti dikurang 10, kemudian dikali 5, kemudian ditambah 100. Kemudian kalau misalnya berat badannya lebih dari 20 berarti dikurang 20 dikali 2 dikali 150. Nah di sini itu dia diketahui berat badannya 16 kilo, berarti kita menggunakan rumus yang di atas. Ya udah, berarti berat badannya 16 ya. Berat badannya 16 dikurang 10, 6 ya. Kemudian dikali 5 karena kenapa nolnya itu tidak diikut dikalikan, karena semua pembilangan nol itu kalau dikalikan akan hasilnya 0, dan nanti kita tambahkan ketika sudah selesai hasilnya baru kita tambahkan nolnya. Kemudian ditambah 100 gitu. Nah kemudian ya udah, berarti 6 kali 5 itu kan 30 ya, 30, kemudian ditambah 100 berarti 130, itu artinya sama dengan 1300 karena kita tambahkan nolnya gitu, nolnya satu lagi, jadi 130. Nah sebaliknya juga kalau misalnya berat badannya itu 22 misalnya, berarti 22 dikurang 20 sama dengan 2 ya kan, langsung 2 kali 2 itu 4, kemudian ditambah 150, berarti 4 ditambah 150 itu sama dengan 154. Nah jadi kan lebih memudahkan, jadi 1540 kita tambahkan nolnya. Mungkin itu untuk soal yang ketiga. Nah, oke teman-teman, untuk soal yang keempat di sini ditanyakan berapakah usia anak. Nah, jadi kalau teman-teman ingin lebih banyak lagi pembahasannya di video i3 sebelumnya itu juga sudah buat terkait menghitung usia kronologis. Nanti teman-teman bisa lihat di video i3 sebelumnya, nanti i3 cantumkan linknya di description box. Nah di sini itu sesuai dengan rumusnya itu adalah tanggal pemeriksaan dikurang dengan tanggal lahir anak gitu. Jadi di sini tanggal lahir si anaknya tanggal 24 November 2015 ya. Kemudian tanggal dia melakukan screening pada saat dia pemeriksaan itu di tanggal 4 Oktober 2017. Nah, di sini kita langsung kurangkan aja ya, kita kurangkan. Kebetulan ini tanggal pemeriksaannya itu tanggalnya lebih kecil dibandingkan dengan tanggal lahirnya. Berarti kita harus melakukan peminjaman dari si bulan gitu, karena dia pasti kalau 4 dikurang 24 itu dia hasilnya minus gitu. Nah berarti kita harus pinjam terlebih dahulu dari si bulannya. Dari si bulan kita pinjam 30 hari. Kita pinjam 30 hari. Berarti nanti di sini dia itu, berarti dia nanti 34 ya, 30 ditambah 4 berarti 34. Nah berarti sekarang udah bisa 34 dikurang 24 berarti dia 10 gitu ya. Kemudian nah tadi ini kan di bulannya kita udah pinjam 1 bulan, berarti berkurang dari bulan Oktober, berarti bulan ke 10 berarti berkurang menjadi 9 ya. Kemudian 9 dikurang November. Nah November ini bulan ke 11 ya, berarti kita juga masih butuh pinjaman karena 9 dikurang 11 itu nggak bisa kita pinjam dari si tahun. Si tahun kita pinjam 1 tahun ada 12 bulan, berarti ini ditambahkan 12 ditambah 9 itu 21 ya, berarti 21 berarti 21 dikurang 10 itu sama dengan 10.
Nah ini dia 10 hari ya, 10 hari, kemudian ini dia 10 bulan. Nah tadi kan ini juga tahunnya udah dipinjam 1 tahun, berarti sisanya tinggal 16. Berarti 16 kurang 15 itu sama dengan 1, berarti 1 tahun 10 bulan 10 hari. Nah sekarang kita lihat ke optionnya. Jadi di optionnya itu kan dia 1 tahun. Kita kan tadi awalnya menghitung dari tanggalnya, berarti kita cukup lihat di bagian ujung. Di ujungnya tuh ada 10 hari, ada option C, option D, dan yang E. Ternyata itu 10 hari ya. Kemudian ternyata kita langsung hitung tadi ke bulan kan, bulan ada 10 bulan. Ternyata di bagian E itu udah langsung dapat 10 bulan, berarti kita langsung pilih yang option E nya. Kita langsung pilih yang E nya tanpa menghitung lagi di tahunnya.